Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau depan berdoa? Mama Rizky. Ibu Madir, Hadir, Pak. Aminah, Hadir. Munaya, Hadir, Pak. Ika Humaira, Hadir, Pak. Iklimah, Ashifa, Hadir, Pak. Kesha, Hadir, Pak. Mama Rizky, Hadir, Pak. Mama Aikal, Hadir, Pak. Mama Hafid, Hadir, Pak. Rizka, Hadir, Pak. Rizkina, Hadir, Pak. Nadiatul, Sofia, Siti Sarah, Hadir, Pak. Wildatu Faranisa, Hadir, Pak. Lupia Nodari, Nailata. Hadir, Pak. Dia hari ini hadir semua. Wah. Sehat semua hari ini? Tadi pagi udah makan semua kan? Jadi hari ini hari apa? Tanggal tanggal 15. Berhubung hari
depan. Ina. Sampai sekarang ini lagu kebangsaan. Lagu Indonesia Raya. Sekarang kita semua pembelajaran tentang bab norma dan aturan. Coba anak-anak ke depan. Bab 2 norma dan aturan. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian norma, aturan dan hak kewajiban. Menjelaskan macam-macam norma dan aturan di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Diceritakan contoh pelaksanaan norma, aturan di rumah, sekolah dan masyarakat. Menjelaskan manfaat mematuhi norma serta akibat jika tidak mematuhi norma di masyarakat. Terus selanjutnya menerapkan norma dan aturan yang ada di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berhidupan di dalam masyarakat semua ada aturan, ada norma dan aturan. Norma dan aturan itu harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Bila kita melanggar norma dan aturan pasti ada akibatnya atau hukumannya. Nah, selanjutnya pengertian norma dan aturan. Nah, norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Kita hidup di masyarakat ada aturan semuanya. Tidak boleh hidup seenak-enak. Apa boleh itu?
tapi ada aturannya. Di Indonesia, di negara kita berlaku norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum kesopanan. Nah, misalnya ada kakak kelas atau orang yang lebih tua daripada kita. Nah, orang yang lebih tua daripada kita harus sopan. Agama kita di Aceh misalnya umumnya agama Islam. Dalam agama ada aturannya, ada kewajibannya. Seperti apa kewajiban dalam agama Islam? Sholat, puasa, mengaji, zakat, dan lain-lain. Hukum, norma hukum. Ada yang norma hukum, apa itu hukum? Nah, kita bila melanggar ada hukum semuanya. Nah, berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Tapi bila kita melanggar hukum ada konsekuensinya, ya kan? Nah, ada hukumannya. Terus kesusilaan. Kita bersama warga masyarakat harus ada kasih sayang, perhatian. Tidak boleh hidup sendiri, harus hidup di dalam masyarakat. Tidak boleh berkelompok, tidak boleh itu. Misalnya kelompok A, dia hanya berteman sama kelompoknya, itu tidak boleh. Tapi harus ada kebersamaan. Terus selanjutnya, norma menjadi aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Nah, kita hidup dalam masyarakat, pergaulan itu tidak boleh bebas, tidak boleh seenak-enaknya, tidak boleh. Tapi ada aturan kita pergaulan dalam masyarakat, tidak boleh kehendak sendiri. Nah, jika melanggar norma, ada sanksi berupa sanksi sosial, sanksi adat dari masyarakat, dan sanksi hukum dari penegak hukum. Nah, ini sanksi sosial biasanya termasuk denda. Denda atau bayar. Sanksi adat lain lagi nih. Sanksi adatnya katanya apa? Bila melanggar syariat harus bayar adat atau denda dengan 1 ekor lembu. Misalnya sanksi hukum dari penegak hukum itu dipenjara. Kan nggak mau kita penjara, ya kan? Kalau melanggar berarti dipenjara. Ini dari penegak hukum. Siapa yang penegak hukum? Polisi. Nah, sekarang kita simak video. Simak video dulu. Video tentang peradaban norma di Indonesia. Berbagai norma di Indonesia. Coba simak dulu. Pada depan semua ya. Ada 4 norma yang berlaku di Indonesia. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum,
melanggar norma akan mendapat sanksi berupa cibiran masyarakat, dikucilkan dalam pergaulan, mendapat dosa hingga hukuman penjara. Nah, coba perhatikan video. Selanjutnya pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dapat kita terima atau diperoleh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak kita menikmati lingkungan yang bersih. Kewajiban kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, mari kita simak video. Nah, ini contoh orang lain dalam kewajiban. Contoh adanya hak orang lain di dalam kewajiban kita. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau peroleh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dalam kewajiban kita ada hak orang lain. Apa saja contohnya? Mari kita simak contohnya. Kita berhak mendengarkan musik, namun kita sebaiknya tidak mendengar dengan suara yang terlalu keras. Orang lain sekitar kita berhak menikmati suasana tenang. Suara musik kita terlalu keras dapat mengganggu orang lain. Terus kita berhak menyampaikan pendapat, namun orang lain juga berhak menyampaikan pendapat. Dengarkanlah pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan kita pendapatnya, ya kan? Apakah kita sudah menghargai orang lain? Selanjutnya musyawarah adalah proses pembahasan suatu masalah bersama dengan tujuan mencapai keputusan atas penyelesaian masalah tersebut. Itu namanya mufakat. Coba lihat dulu proses musyawarah. Penyampaian pendapat, setiap peserta berhak menyampaikan pendapat. Musyawarah, misalnya musyawarah di balai desa atau di kantor desa. Setiap yang datang berhak menyampaikan pendapat, walaupun pendapat si A berbeda dengan si B. Semuanya harus berhak mendengar, walaupun ada lain yang pendapat yang disampaikan oleh si C. Penyanggahan pendapat, peserta dapat menyanggah pendapat peserta lain. Misalnya penyanggahan itu ini maksudnya. Misalnya si A memberikan pendapat, bisa dikoreksi oleh si B.
dikasih lanjutan lagi, dikoreksi. Misalnya ada yang salah, ini salah. Terus kesepakatan, keputusan disepakati dan dihormati mayoritas peserta. Setelah musyawarah, kita harus sepakat. Sepakatnya harus bersama. Keputusan diambil bersama. Disepakati dan dihormati mayoritas artinya yang ada di dalam forum itu, di dalam musyawarah itu. Disepakati. Terus selanjutnya macam-macam norma dan aturan. Ini tentang kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Kesusilaan yang timbul dari hati kita. Misalnya kita punya kasih sayang, kita sayang dengan dia. Apa alasannya misalnya? Terus norma kesusilaan membuat kita dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Berarti si A kayak gini dia, si B kayak gini dia. Kita harus beda mana yang baik pada mana yang buruk. Pekerjaan mana yang baik dan pekerjaan mana yang buruk. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut dan misalnya kita pernah berbuat suatu kesalahan, pasti kita malu sama orang lain. Timbul dalam hati kita menyesal apalagi dan gelisah. Selanjutnya norma kesopanan. Ini termasuk norma adat. Norma kesopanan bersumber pada aturan pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Pergaulan tidak boleh terlalu bebas. Misalnya anak perempuan batas keluar malam jam berapa? Jam berapa pulang? Misalnya pulangnya kita kan jarang keluar, kadang di tempat kita kalau malam kita pergi mengaji. Bila melanggar apa yang konsekuensinya? Ada hukuman. Terus norma kesopanan di setiap daerah. Di setiap daerah pasti harus ada norma kesopanan. Jika norma kesopanan tidak dipatuhi, dapat menciptakan perselisihan di antara masyarakat. Norma kesopanan ini harus dipatuhi. Bila tidak dipatuhi, pasti ada perselisihan. Macam mana yang kita perselisihan? Perselisihan adalah berbeda. Bisa terjadi pertengkaran dan hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak dipatuhi norma kesopanan. Terus norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Ini kalau norma agama langsung dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang diperintahkan oleh Allah dan harus kita patuhi, dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Norma agama harus ditaati setiap umatnya dengan cara melaksanakan ibadah ajaran agama masing-masing. Apabila melanggar norma agama, kita akan mendapatkan sanksi berupa dosa atau hukuman di dunia dan di akhirat setelah meninggal nanti. Kita sebagai umat Islam harus, kita kan aja punya Islam. Kita sebagai umat Islam, apa yang harus wajib? Sholat, apa lagi? Puasa, zakat, haji. Nah, itu harus dipatuhi. Bila melanggar, bila kita tidak mengerjakan, misalnya yang paling utama sholat. Sholat bila kita tidak, kalau sudah waktunya masih balik, bila tidak sholat dilaksanakan, kita ada mendapat dosa. Norma hukum. Selanjutnya norma hukum merupakan aturan yang tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan peraturan di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi berupa teguran dari kepolisian, tilang, denda, atau hukuman penjara. Ini kalau tilang ini denda apa? Denda dari hukuman melanggar aturan lalu lintas. Misalnya kita tidak pakai helm, itu melanggar lalu lintas. Tidak punya SIM, itu kena tilang. Kalau di penjara, ini melanggar keamanan masyarakat atau mencuri dan terus apa lagi? Dan membuat perbuatan yang tidak senonoh atau tidak enak dipandang oleh masyarakat atau kekerasan, istilahnya. Ini dapat hukuman penjara. Terus selanjutnya, manfaat penerapan norma dan aturan. Ada banyak manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan norma dan aturan. 1. Menciptakan ketertiban. 2. Meningkatkan rasa peduli. 3. Keluarga hidup rukun. 4. Adat istiadat terjaga. 5. Lalu lintas tertib dan teratur. 5. Mengerjakan ulangan dengan tenang. 7. Rukun dengan masyarakat. 8. Dihargai tetangga. Bila ini tidak diciptakan, akan ada keluarga yang rukun. Ada? Tidak. Kita bila norma dan aturan tidak ada rasa peduli sesama masyarakat. Nah, seperti ini lagi. Tidak ada kehidupan yang rukun dan aman di dalam masyarakat. Tidak ada saling menghargai bila tidak ada norma dan aturan. Nah, ini lagi nomor 5. Kalau tidak ada aturan dan norma, lalu lintas hancur. Istilahnya hancur, banyak yang melanggar. Nah, aturan
aturan lalu lintas yang melanggar orang kendaraan, nggak pakai helm, nggak bawa SIM, senang saja. Akhirnya ujung-ujungnya kena hukuman beserta apa? Penilangan, kena tilang. Dengan adanya penerapan norma dan aturan, kita dihargai tetangga, hidup rukun dengan masyarakat, mengerjakan ulangan dengan tenang, terus adat istiadat terjaga, keluarga hidup rukun itu dengan adanya aturan dan norma, terciptanya ketertiban. Nah, selanjutnya, ini beberapa contoh penerapan norma dan aturan. Saling berbagi dapat meningkatkan rasa peduli kepada masyarakat. Si A nggak ada apa misalnya, kita sayang dengan dia, kita kasihlah apa yang dia butuhkan. Itu saling berbagi. Terus lagi kerjakan ulangan masing-masing. Mengerjakan ujian dengan kemampuan tersendiri membuat kita merasa tenang. Selanjutnya pelaksanaan norma dan aturan di sekitar kita. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di sekitar lingkungan rumah, menyayangi dan menghormati orang tua. Orang yang lebih tua daripada kita harus dihormati. Menyayangi dan menghormati orang tua. Orang tua kita, apakah orang tua kita di rumah, misalnya nenek, kakek, kakak kita itu kan lebih tua daripada kita. Harus kita hormati dan sayangi. Bukan cuma orang yang di dalam rumah kita, tapi juga di sekitar rumah kita, tetangga kita misalnya. Terus saling menyayangi dengan kakak dan adik. Di rumah kakak yang tua daripada kita, atau tua lagi kan orang tua kita. Ini yang lebih tua daripada kita, tapi kakak kita harus baik-baik dengan kakak, kita sayangi. Begitu juga yang lebih muda daripada kita. Yang muda daripada kita siapa? Adik kita. Kita boleh berantem sama adik harus kita sayangi. Terus selanjutnya menjaga kebersihan dan kerapian. Dan kebersihan, di mana kita pergi itu ada kerapian dan kebersihan. Misalnya sekolah, rumah, kita harus jaga. Kita disuruh sama orang tua di rumah, suruh jaga saja kebersihan. Kan yang lakukan semua itu orang tua kita. Kita cuma tinggal menjaga kebersihan. Kalau di rumah sekolah, kita yang bukan menjaga kebersihan. Sepertinya piket, ruang kelas tidak boleh kotor. Piket harus menyapu dengan bersih. Itu namanya menjaga kebersihan. Juga dengan tempat tidur. Tidak tempat tidur dengan ini sudah kelas 4 sudah bisa merapikan tempat tidur sendiri. Tempat tidur tidak boleh berantakan. Misalnya kalau tempat tidur berantakan, kita malulah sama diri sendiri. Jorok amat tempat tidur kita. Tapi kita harus mampu menjaga kebersihan di tempat tidur. Kebersihan itu dimulai dari diri sendiri. Baju kita bersih, rapi, terus tempat tidur di rumah sampai ke sekolah. Sekarang mari kita simak video.
Bagus, simak videonya. Arah ke depan semua matanya. Contoh sikap menyayangi dan menghormati orang tua. Nah, simak baik-baik. Nah, orang tua menyayangi kita dengan sepenuh hati. Oleh karena itu kita juga harus menyayangi mereka dan menghormati mereka. Nah, bagaimana cara menyayangi dan menghormati orang tua? Mematuhi perintah orang tua. Perintah orang tua biasanya diberikan demi kebaikan kita. Patuhilah perintah orang tua. Nah, menjalankan dengan sungguh-sungguh saat diberi nasihat. Tidak boleh melawan, tidak boleh sama orang tua. Nah, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, pamit kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Ada beri salam kepada orang tua, wajib mendengarkan orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Ada semua kan? Itu wajib. Nah, pamit saat akan bermain. Membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Nah, ya. Membantu pekerjaan orang tua. Salah satu dengan mencuci piring. Tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh. Itu melanggar perintah orang tua. Nah, dengan apa lagi dengan membantu orang tua? Menyapu, nah, membersihkan, apa lagi membersihkan kamar mandi. Selanjutnya, contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan sekolah. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di sekolah. Menghormati guru dan warga sekolah. Warga sekolah siapa warga sekolah? Nah, kita semua yang ada di sekolah. Mengerjakan tugas dan ulangan. Berpakaian rapi, menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu. Ini kalau datang tepat waktu ini termasuk dalam kedisiplinan. Ini norma dan aturan di lingkungan sekolah, mengerjakan tugas dan undangan yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Berpakaian rapi. Pakaian harus rapi setiap hari dan menjaga kebersihan sekolah. Itu sebenarnya menjaga kebersihan sekolah atau ruangan sekolah bukan tugas tiket saja. Harus bersama, datang tepat waktu. Itu sudah semuanya termasuk norma dan aturan di sekolah. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan sekolah. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan masyarakat. Menghormati tetangga. Baru menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, gotong royong dengan tetangga, melaksanakan adat istiadat daerah setempat, mematuhi
aturan lalu lintas. Inilah yang dinamakan norma dan aturan di lingkungan masyarakat. Kita sesama tetangga harus saling menghormati. Tidak boleh berselisih paham dengan tetangga ya. Karena misalnya apapun yang terjadi, orang pertama yang menolong kita adalah tetangga. Menjaga kebersihan lingkungan. Apa yang dimaksud menjaga kebersihan lingkungan? Macam mana? Membuang sampah tidak sembarangan. Sampah tidak boleh membuang sembarangan. Terus gotong royong. Gotong royong dengan tetangga. Misalnya kan ada pengumuman dari balai desa atau masjid, hari ini kita adakan gotong royong. Misalnya membersihkan gorong-gorong atau selokan. Itu harus kita kerjakan bersama tetangga. Melaksanakan adat istiadat dalam tempat. Misalnya adat kita apa? Termasuk apa? Adat kalau di Aceh adat kita misalnya apa? Adat sunatan atau kita kan teman-teman ada Islam Irak atau apa. Terus mematuhi aturan lalu lintas. Lalu lintas, bila kita tidak mematuhi aturan lalu lintas, hukumannya apa? Atau konsekuensinya hukuman apa yang diterima? Berupa hilangan atau denda bila kita melanggar lalu lintas. Terus selanjutnya hak melaksanakan hak dan kewajiban. Coba dengar. Hak memperoleh kasih sayang dalam keluarga. Ini hak dan kewajiban di rumah. Memperoleh kasih sayang dalam keluarga, memperoleh makanan dan minuman yang sehat, memperoleh pakaian yang layak, memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat dan bermain. Ini hak untuk kita di dalam rumah. Kasih sayang dari keluarga, makanan kan yang utama. Mendapatkan makanan yang utama dalam keluarga. Pakaian yang layak, seperti yang kalian pakai itu kan pakaian sekolah adalah yang dinamakan yang tidak layak mana? Sobek-sobek kan? Itu tidak layak. Memperoleh pendidikan. Kita ini kan kalian di sekolah sama orang tua kan? Itu namanya mendapatkan pendidikan. Terus penyampaian pendapat. Misalnya kalian kasih pendapat pada orang tua. Misalnya kalian ingin apa? Ibu dengan bapak, saya gini misalnya. Terus ini bermain. Bagi kalian penting mendapatkan makanan apa bermain? Maka bermain boleh jika misalnya pulang sekolah, udah pulang nanti ada kesempatan bermain sama-sama teman. Kalau kita dalam kerjaan itu kan bosan kan? Luangkan waktu sedikit untuk bermain. Ini kewajiban.
kewajiban di rumah. Nah, coba lihat dulu ke depan. Kewajiban lihat. Menghormati orang tua, menyayangi adik dan kakak, menjaga kebersihan di rumah, meminta izin sebelum keluar rumah, mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah, mendengarkan nasihat orang tua. Ini kalau dibilang semuanya penting. Kalian harus menghormati orang tua. Selagi masih ada orang tua, kadang mohon maaf, ada teman-teman kita, saudara kita yang sudah kehilangan orang tua, maupun itu orang tua laki ataupun orang tua perempuan. Makanya selagi masih ada kedua orang tua, harus kita sayangi dan kita hormati. Begitu juga dengan adik kakak. Nah, kadang teman kita yang gak ada kakak pengen ada kakak, yang ada adik pengen punya adik. Sedangkan kita ada kakak, ada adik, harus disayang. Tidak boleh berselisih dengan adik kakak adik. Artinya tidak boleh berantem sama kakak dan adik. Selanjutnya menjaga kebersihan di rumah. Nah, misalnya yang mengerjakan rumah pekerjaan di rumah, orang tua kita sudah mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, mencuci piring, mencuci baju. Kita cuma menjaga kebersihan. Artinya menjaga kebersihan tidak boleh mengotori. Meminta izin sebelum keluar rumah. Kalian pernah minta izin? Ma atau bapak izin dulu bentar keluar mau main ke rumah si A atau ke rumah si B. Pernah kayak gitu? Itu wajib dilakukan. Mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah, pulang sekolah, sampai ke pintu wajib membaca ada? Ya benar. Ada? Kalau ada, alhamdulillah. Terus mendengar nasihat orang tua. Ini juga penting nih, ini yang paling penting nih, mendengar nasihat. Karena dikasih, nah tidak boleh ini, tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh bermain jauh. Itu kan nasihat. Demi siapa itu? Demi kita juga. Nah, selanjutnya contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Coba lihat depan dulu. Hak anak di rumah adalah memperoleh makanan dan minuman yang sehat. Menghormati orang tua adalah kewajiban anak di rumah. Ini hak mendapat makanan yang sehat, itu hak untuk anak, hak untuk kalian, hak kita bersama. Menghormati orang tua adalah kewajiban kita. Terus hak dan kewajiban anak di sekolah. Hak anak di sekolah memperoleh pelajaran dan penilaian dari sekolah. Bertanya kepada guru, menyampaikan pendapat, meminjam buku di perpustakaan sekolah, bermain dan membeli makanan di kantin saat jam istirahat, menikmati lingkungan sekolah yang bersih, dan kewajiban menghormati guru dan warga sekolah lainnya, menghormati dan menyayangi
Kalian sesama teman harus menyayangi dan menghormati, menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketertiban sekolah, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Di sekolah kita pasti ada peraturan dan tata tertib sekolah. Itu semua harus dipatuhi. Tidak boleh dilanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Bila dilanggar ada hukuman, teguran, atau pemanggilan orang tua ke sekolah. Memakai seragam sekolah dengan rapi. Nah, macam ini sudah rapi nih. Berpakaian dengan rapi. Nah, ini contohnya. Contoh hak dan kewajiban anak di sekolah. Anak di sekolah adalah hak anak di sekolah adalah mendapatkan pelajaran dari guru. Menghormati guru adalah kewajiban anak di sekolah. Terus hak menikmati udara bersih, mengikuti ajaran adat, menggunakan jalan dengan aman. Misalnya kita ke sekolah dan kalau dari arah sana sekolah kita sebelah mana? Dari sana ke sekolah kita berjalan dari arah mana? Itu namanya menggunakan jalan dengan aman, menggunakan fasilitas umum. Kalau di tempat kita kan tidak banyak fasilitas umum kan. Kalau kota ada halte, apa lagi? Menjalankan ajaran agama. Mayoritas agama kita Islam apa tadi? Agama di Aceh Islam. Hak dan anak kewajiban di lingkungan masyarakat, sedangkan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, memakai helm ketika berkendara. Jika tidak memakai helm itu sudah melanggar lalu lintas. Bila melanggar lalu lintas akan ada konsekuensi dan hukuman berupa penilangan. Menghargai budaya dari daerah lain, menghormati agama orang lain, menghormati pendapat orang lain dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini menjaga budaya lain. Kalau misalnya di luar daerah kita kan banyak budaya-budaya. Karena kan bukan satu agama, kan ada macam-macam agama dan berbeda-beda adat dan agama. Terus selanjutnya hak anak di lingkungan masyarakat adalah menggunakan fasilitas umum, menjaga kebersihan adalah kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Kira-kira sudah mengerti, sudah paham? Sudah? Kita selanjutnya masuk dalam pembahasan LKPD. Kita bagi kelompok dulu ya. Kelompok A mana nih, kelompok A? Ini kelompok B. Nah, ini kelompok C, kelompok D. Nah. Ini itu kelompok A dulu. Kelompok B. Kelompok B
C. Berapa orang? 5 orang. Kelompok D. Up. Nah, kita mulai bacakan SKPD. SKPD waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Waktunya 15 menit, dimulai dari sekarang.
Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mama Rizky. Namanya mana Mama Rizky? Jadi kita baru saja melakukan dan mengerjakan SKPD. Kita presentasi. Kesimpulannya sudah paham? Berarti kalau sudah paham, sudah mengerti, dulu. Depan ke depan baca doa. Iskina ke depan baca doa.